Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala usri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama tentu saya ingin mengajak semua yang hadir di sini, mungkin asatidz ustadzat, ada siswa-siswi SD, SMP generasi Azkia, mungkin juga ada orang tua, wali siswa, atau siapa saja yang menyimak meeting kita pada pagi hari ini, untuk tidak lupa senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang sangat banyak sekali, sangat berlimpah ruah. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari, ada yang saat ini membuat kita bergembira, ada yang kita lupakan dan kita lalaikan. Namun semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambah lagi nikmat itu. Nah, ya, kalau barangkali selama ini kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kesehatan, apakah itu materi, dan sebagainya, coba kita introspeksi, siapa tahu kita kurang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya saya juga ingin mengajak semuanya untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran agama Islam. Anak-anakku semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzi Rahmat Nugraha selaku Kepala SMP Generasi Azkia, juga Ustadz Ade Diawan SHI menegaskan kembali bahwa barang siapa menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan bersukacita, dengan bergembira ria, maka fisiknya, raganya, jasadnya, insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Apa maksud dibebaskan itu? Tidak akan terbakar oleh api neraka. Nah, ini salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi orang-orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah berikan janji untuk mereka bahwa mereka akan dibebaskan dari neraka. Nah, tapi tidak hanya cukup dengan bergembira ria tentu, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, di mana di dalamnya Allah berikan banyak sekali keutamaan yang harus kita optimalkan, keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka selain bergembira ria, kita juga tentu harus bisa mengisi bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, dengan banyak amalan, dengan banyak kebaikan yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, anak-anakku, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin coba sharing, berbagi dengan anak-anakku semua tentang sebuah tema evaluasi dan resolusi menyambut bulan yang suci. Mungkin pada sebagian kalian ada yang masih asing istilah ini ya, terutama untuk kelas 1, 2, 3 SD, mungkin ada yang belum mengenal apa sih evaluasi, apa itu resolusi. Tapi buat kakak-kakak yang sudah kelas 4, 5, 6 sampai SMP, mungkin kata ini sudah tidak asing. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti saya coba jelaskan, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan evaluasi dan resolusi ini. Baik,
Anak-anakku, saya masuk ke slide berikutnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan atau melihat apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada satu frasa atau satu kalimat ya di dalam ayat ini yang ingin saya garis bawahi di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaknya kalian melihat apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya untuk esok hari. Nah, ya, melihat apa yang sudah dilakukan kemarin untuk esok. Apa yang dilakukan tahun lalu untuk tahun ini. Apa yang dilakukan beberapa tahun lalu untuk tahun ini dan beberapa tahun yang akan datang. Ini perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan seperti ini? Supaya masing-masing kita, semua kita yang ada di dunia ini bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Makanya ada pepatah yang mengatakan jangan terperosok ke dalam satu jurang yang sama dua kali. Nah, kemarin sudah tahu di jalan itu ada jurang, di jalan itu ada lubang, sudah jatuh. Lah, hari ini kok lewat itu lagi, jatuh lagi. Berarti orang tersebut tidak mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya. Ya, ini inti dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, paham ya? Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada qaul sahabat atau perkataan dari sahabat. Ini kalau tidak salah perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang kenal siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah. Oh, iya. Baik. Sepeninggal Rasulullah, mungkin kalian sudah tahu, Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib ini adalah termasuk kategori yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak dan remaja. Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menikah dengan putrinya. Ya, mungkin ada banyak lagi yang dikenal tentang Ali bin Abi Thalib, tapi saya tidak ingin bicara tentang siapa Ali bin Abi Thalib dalam kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan ada satu kalimat, ada satu perkataan yang keluar atau diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk kita jadikan pelajaran bersama. Apa kata sahabat Ali? Ada yang bisa baca kalimat Arabnya? Susah ya, karena nggak ada harokatnya ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, kalimat Arab yang tidak ada harokatnya dikenal dengan kalimat atau tulisan gundul, ya, gundul karena nggak ada harokatnya. Jadi kalau orang nggak gundul itu nggak ada rambutnya, kalau tulisan Arab gundul tuh nggak ada harokatnya. Tapi insya Allah saya coba akan bacakan untuk kalian. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un.
Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ya, hari ini lebih baik dari kemarin dalam hal apa saja? Dalam hal beribadah, dalam hal belajar, dalam hal berpuasa, dalam hal ketaatan pada orang tua, dalam hal ketaatan kepada guru, dalam hal ketepatan waktu mengejarkan tugas, dalam hal membantu sesama, membantu teman, membantu orang yang kesusahan, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau kemarin baru membantu orang lain 1 orang, hari ini bisa membantu 2 orang atau lebih. Yang tahun lalu puasanya baru 10 hari. Hari ini alhamdulillah karena baru belajar puasa bisa 15 hari atau bisa 20 hari. Yang tahun lalu puasanya masih ada bolong-bolong batal. Hari ini alhamdulillah nggak ada batalnya. Yang tahun lalu puasa cuman sekedar menahan haus dan lapar. Alhamdulillah tahun ini ditambah amal kebajikan. Ada tilawah Quran, bisa menghatamkan Al-Quran sampai selesai. Yang tahun lalu tarawihnya bolong-bolong, tarawih, kadang tidak. Alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tarawihnya lebih sempurna. Semua dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 bisa ikut tarawih berjemaah di masjid. Itu artinya lebih baik dari tahun lalu. Nah, kata sahabat Ali, siapa yang tahun ini lebih baik dari hari kemarin? Siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin? Siapa yang bulan ini lebih baik dari bulan kemarin? Maka dialah orang yang beruntung. Dia orang yang beruntung. Namun barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, puasanya kemarin masih banyak bolong-bolong, tahun ini juga masih banyak bolong. Sholatnya kadang sholat, kadang tidak. Tahun ini juga kadang sholat, kadang tidak. Masih seperti itu, nggak ada perubahan. Maka dialah orang yang rugi, kata sahabat Ali. Kemudian barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, alhamdulillah kemarin sudah bagus puasanya, cuman bolong 1 karena nggak tahan, karena sakit. Nah, tahun ini ternyata bukan hanya karena sakit, meskipun nggak sakit ada batalnya juga. Alasan nggak kuat, padahal sudah wajib berpuasa karena dari segi usia sudah termasuk yang baligh, maka kata sahabat Ali, dia adalah termasuk orang yang terlaknat. Nah, anak-anakku semuanya, mulai hari ini kita bisa menentukan. Untuk puasa tahun ini, kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, atau termasuk orang-orang yang merugi, atau ingin termasuk orang-orang yang terlaknat. Mulai hari ini kita sudah bisa pasang niat dengan baik, kita mulai berazam, berkeinginan kuat, tahun ini, Ramadan ini, saya ingin menjadi orang yang beruntung. Maka Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, anak-anakku, ini ada gambaran dari pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ada A, B, C. Ini grafik. Mungkin di kelas atas sudah belajar grafik, ya. Pada poin A, grafiknya kurang lebih sama, datar, rata. Pada grafik B, ini ada peningkatan, ya. Ada peningkatan, naik terus. Sedangkan pada grafik C, grafiknya menunjukkan penurunan. Nah, anak-anakku bisa menentukan mana yang kategori berdasarkan pendapatnya sahabat Ali itu, mana yang kategori beruntung. A, B, atau C? Ada yang mau jawab?
Ya. B. Yang betul adalah ya, jawabannya. Betul adalah ya, baik. Kemudian yang merugi, siapakah yang merugi? Siapakah yang terlambat sekali? Baik, yang terlambat itu kalau terjadi penurunan akan diapakan? Yang merugi C. Baik, saya lanjut. Berbeda. Nah, tentu setiap kita ingin ada peningkatan. Setiap kita ingin ada kemajuan, ingin lebih baik dari sebelumnya. Belajar kita ingin lebih baik, ibadah kita ingin lebih baik, puasa kita ingin lebih baik. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menciptakan sebuah peningkatan atau kemajuan? Ada dua hal yang bisa saya sarankan anak-anakku bisa lakukan. Yang pertama, lakukan muhasabah atau evaluasi. Yang kedua, buatlah resolusi. Nah, apa itu muhasabah atau evaluasi? Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, muhasabah atau evaluasi ini dilakukan terhadap sebuah peristiwa atau sebuah kegiatan yang sudah berlalu. Tahun lalu, bulan lalu, hari kemarin, beberapa tahun yang lalu. Nah, lakukan muhasabah supaya kata pepatah jangan terperosok ke lubang yang sama. Nah, sementara itu untuk resolusi dilakukan untuk peristiwa atau kegiatan yang akan datang. Buat resolusi, besok saya harus begini, lusa saya harus begini, bulan depan saya harus begini, tahun ini saya harus begini. Nah, itu resolusi. Baik, saya akan jelaskan apa itu muhasabah terlebih dahulu, biar anak-anakku semuanya bisa paham. Nah, muhasabah atau evaluasi diri adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Jadi diukur kalau kalian berpuasa tahun lalu, diukur itu puasanya sudah sejauh mana. Ya, bisa dilakukan pengukuran sendiri. Oh, tahun lalu saya batalnya 5 hari, 2 hari karena bepergian, 3 hari karena sakit misalnya. Berarti puasa saya masih bolong-bolong. Kalau ini diibaratkan lingkaran, belum lingkaran penuh. Belum lingkaran penuh ya, karena masih ada bolongnya misalnya. Nah, ini kegiatan mengukur sebuah kegiatan, mengukur sebuah program atau kegiatan. Ada juga yang memberikan definisi muhasabah atau mengevaluasi diri adalah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pikiran dalam yang disadari, pengungkapan keinginan dan pengungkapan sensasi. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Apakah keinginan itu sudah terlaksana? Sebenarnya tahun lalu saya ingin puasa saya full, tapi saya nggak bisa. Ternyata saya harus saya harus bed rest karena kena COVID misalnya. Ya, karena sekarang sedang pandemi, jadi terpaksa puasa saya batal. Tapi insya Allah tahun ini kalau Allah berikan aku kesehatan, tidak ada halangan karena sakit atau karena halangan yang lain, saya ingin puasa saya tahun ini tidak ada bolong-bolongnya lagi. Nah, itu kegiatan mengevaluasi. Ya, anak-anakku, kenapa kita harus muhasabah? Kenapa kita harus melakukan evaluasi diri? Tujuan utama dari melakukan muhasabah atau evaluasi diri ini agar kita lebih baik, agar kita bisa menciptakan peningkatan, agar kita bisa maju, agar kita tidak jalan di tempat. Ada dinamika. Kalau sekarang nilainya 6, besok kita bisa 7, bisa 8, bisa 9, itu peningkatan. Ya, dalam banyak hal.
Ibadah juga. Oh, tahun lalu sebenarnya saya target ingin menghafal 1 juz, minimal 1 juz 1 bulan. Syukur bisa lebih. Tapi ternyata saya baru bisa menghafal separuh atau setengah juz. Karena alhamdulillah saya bisa terlibat dalam kegiatan sosial, membantu remaja-remaja masjid untuk membagikan takjil setiap sore. Harusnya saya bisa menghafal di situ. Gimana ya supaya saya tetap bisa membantu remaja masjid membagikan takjil, tapi target saya menghafal Al-Quran tahun ini bisa tercapai. Sehingga jumlah hafalan saya tidak hanya 1 juz terus dari beberapa tahun yang lalu. Saya juga ingin bertambah seperti teman-temanku yang lain. Nah, itu tujuannya. Maka perlu lakukan evaluasi diri. Kalau kita tidak pernah mengevaluasi diri kita, maka kita tidak akan pernah tahu sampai di mana kita sudah mencapai, gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya supaya bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu tujuannya muhasabah atau evaluasi diri. Bagaimana kita harus melakukan evaluasi diri? Ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sharing, saya bisa anjurkan kepada anak-anakku semuanya. Ya, yang pertama dengan membandingkan. Misalnya membandingkan 1 periode dengan periode yang lain, membandingkan 2 tahun yang lalu dengan tahun lalu, kemudian nanti seperti apa. Atau dengan membandingkan 1 orang dengan orang yang lain, membandingkan diri kita dengan teman. Tentu teman yang lebih baik, jangan membandingkan dengan teman yang lebih buruk. Kalau membandingkan dengan teman yang lebih buruk, kita tidak akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau membandingkan dengan teman yang lebih baik, kita insya Allah akan memiliki energi untuk punya motivasi diri yang kuat, sehingga kita bisa melakukan lompatan-lompatan kebaikan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tanpa membandingkan, nggak perlu membandingkan dengan siapa-siapa, tapi kita bisa melakukan refleksi. Kita merenung, kita lakukan, oh iya, tahun lalu saya sih alhamdulillah berpuasa penuh, puasa saya nggak ada yang bolong, tarawih saya alhamdulillah juga bolong, itu agenda Ramadan saya masih ada sebagai bukti, semua ada tanda tangan imamnya, alhamdulillah. Tapi ya Allah, ampuni hamba ya Allah, saya kok masih berani kepada orang tua saya kok masih suka membentak orang tua saya, ini kekurangan saya, ya Allah ampuni hamba, mudah-mudahan durhaka saya kepada orang tua saya tidak sampai menghapus pahala-pahala puasa saya, tidak menghilangkan pahala-pahala mengaji saya, dan seterusnya. Nah, itu renungan, merenungkan sendiri kejadian-kejadian yang lalu tanpa harus membandingkan dengan siapapun, agar hal-hal buruk yang pernah kita lakukan jangan terjadi lagi sekarang dan yang akan datang. Ya. Baik, misalnya kalau kita mau evaluasi diri tentang puasa kita, coba tanyakan, sempurnakah kita menunaikan kewajiban berpuasa tahun lalu? Masih ada yang bolong atau tidak? Kemudian selama berpuasa berapa hari pernah batal? Apakah kewajiban lain juga dikerjakan selama berpuasa? Ataukah karena alasan berpuasa kemudian nggak mau melakukan hal-hal positif yang lain, inginnya hanya tidur dari pagi, tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, atau hanya seperti itu? Apa sajakah ibadah sunnah yang sudah dikerjakan selama puasa? Sholat rawatibnya dilaksanakan atau tidak? Ngajinya dilaksanakan atau tidak, iktikaf tidak pada 10 hari terakhir, dan semacamnya. Apa sajakah kebaikan sosial yang dikerjakan selama berpuasa? Pernah membantu tetangga enggak? Pernah membantu teman yang kesusahan tidak? Ada teman saya yang naudzubillah, misalnya saya tahu dia kalau berbuka puasa itu dengan air putih saja, misalnya karena nggak ada bahan makanan. Tergerakkah kita untuk membantu teman kita yang kekurangan seperti itu? Atau ada tetangga kita yang
bahwa orang tuanya tidak punya pekerjaan karena baru diberhentikan di perusahaannya tempat bekerja. Tergerakkah hati kita untuk menolongnya? Saat saya kan tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa orang tua kita, betul. Tapi kita bisa melakukan, Ma, Pa, itu teman kakak atau teman adik di kelas ada yang papanya nggak kerja, Ma, kasihan ya, dia buka puasa pakai apa hari ini? Apa kita bantu yuk, Ma? Mungkin kita ada makanan lebih, kita kirim ke rumahnya. Nah, bisa menjadi inisiator seperti itu. Apakah larangan agama pernah dilakukan selama berpuasa? Berani pada orang tua, membentak orang tua, kemudian melawan guru. Misalnya itu kan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam ajaran agama kita. Mengambil hak orang lain, berghibah, ngomongin keburukan orang lain. Apakah itu masih dilakukan di saat kita berpuasa? Ini salah satu bentuk evaluasi diri. Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? 1 kali, atau enggak pernah, enggak sampai hatam, baru setengahnya, atau bisa 2 kali? Sampai di mana hafalan Al-Quran kita? Apakah selama berpuasa menjadi tambah rajin membantu orang tua dan keluarga? Apakah jadi tambah malas? Apakah kewajiban zakat kita ditunaikan? Mah, Pak, kayaknya Mama, Papa sudah termasuk yang wajib mengeluarkan zakat. Kata guru agama di sekolah, mah kalau kita punya uang, punya harta, itu dihitung dalam 1 tahun. Kalau jumlahnya mencapai nisab, jumlah yang ditentukan dalam agama, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. 2,5% katanya, mah sudah dihitung belum harta mama papa? Nah, gitu ya. Kemudian apakah tetangga ada tetangga kelaparan yang dibantu? Apakah sholat tarawih dilaksanakan setiap malam? Apakah rajin menyimak kajian untuk memperdalam pengetahuan agama? Dan banyak pertanyaan. Ini bisa dikembangkan oleh masing-masing kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya. Baik, itu evaluasi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi anak-anakku semuanya bagaimana melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Berikutnya, resolusi. Apa sih resolusi itu? Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resolusi itu berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan dalam sebuah rapat maupun musyawarah. Resolusi juga bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal. Nah, resolusi ini adalah kalau bahasa saya yang lebih sederhananya, keinginan yang kuat untuk bisa diwujudkan pada hari ini, besok, dan waktu-waktu yang akan datang. Nah, kita harus bisa apa yang ingin kita lakukan sebagai sebuah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Resolusi belajar, oh tahun lalu nilai saya masih kurang. Aku baru dapat 1 pelajaran yang nilainya 100. Tahun ini saya harus bisa nambah 2 pelajaran nilainya masing-masing 100. Jadi ada 3 pelajaran yang 100. Nah, itu resolusi yang baik. Dalam hal berpuasa, tahun lalu saya masih berpuasanya ada batal 2 kali. 1 sakit, 1 mudik. Hari ini insya Allah saya tidak akan membatalkan puasa meskipun saya mudik. Kan mudik saya juga naik mobil, nggak capek. Kalau capek bisa tinggal tidur. Nggak mau saya batalin puasa, sayang. Puasa di bulan Ramadan, meskipun kita nanti diperintahkan untuk mengganti yang batal, tapi pahalanya tentu berbeda. Karena puasa kita di bulan yang suci dan mulia, yang satunya bukan di bulan suci yang mulia. Nah, kita harus bisa membuat resolusi. Ini ada sebuah kisah tentang resolusi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anakku semuanya. Ini ada 2 hewan di sini, ya. Yang satu di bawah itu kancil, yang di atas adalah gajah. Mungkin anak-anakku sudah pernah mendengar kisah atau cerita tentang kancil. Kancil itu kan dikenal binatang yang cerdik, tapi juga usil, gitu ya, suka jahil pada sesama binatangnya, gitu ya.
Suatu hari si kancil itu terperosok jatuh ke dalam jurang. Dia nggak bisa naik, jurangnya tinggi. Lama sekali dia berusaha untuk naik, nggak bisa, nggak ada pegangan. Begitu tanah yang dia pegang atau batu yang dia pegang di dinding tanah itu dia pegang untuk manjat, lepas, akhirnya jatuh lagi. Ya, nggak lama kemudian dia melihat gajah itu di atas. Hai gajah, bantu aku dong, ulurkan belalaimu. Aku mau naik nih, udah lama di sini, lebih 15 menit. Udah kehausan, nggak ada air di sini. Gajah di atas tertawa aja, tersenyum-senyum, dia melihat kancil di situ. Rasain kamu, Cil. Saya sebenarnya mau nolongin kamu, tapi karena kamu suka usil, suka jahilin saya tidur aja kamu ganggu, anak-anak saya kamu jahilin, kata gajah, nggak mau saya nolong kamu, ntar kalau kamu saya tolong, nanti kamu jahilin saya lagi. Nah, kemudian dari dialog dua binatang ini, kancil yang dibawa itu merasa ingin sekali bisa lepas dari jurang yang dalam, maka dia berjanji, baiklah kalau begitu Jah, saya berjanji mulai hari ini, saya berjanji tidak akan jahil lagi kepada siapapun. Saya bertobat, saya mengaku saya salah, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kalian semuanya. Nah, ya, si kancil membuat sebuah resolusi tidak akan mengganggu atau jahilin binatang-binatang yang lain. Akhirnya gajah mau tuh mengulurkan belalainya, diulurkanlah belalai si gajah, kemudian si kancil memegangnya dan berhasillah dia naik ke daratan. Ya, nah begitulah gambaran resolusi. Kalau kita ingin selamat, kita ingin lebih baik, kita ingin memiliki peningkatan, memiliki prestasi yang lebih baik, memiliki kemajuan, maka kita harus bisa menciptakan resolusi-resolusi yang menghantarkan kita ke arah sana. Ya, bisa mengantarkan kita. Nah, ini contoh membuat resolusi bisa dengan membuat tabel seperti ini, misalnya untuk puasa tahun lalu saya batal 2 kali. Tahun ini gimana kira-kira? Saya nggak boleh batal 1 kali pun. Beri keterangan. Misalnya apa di sini? Meskipun mudik saya tidak akan membatalkan puasa. Tarawih tahun lalu bagaimana? Kemudian tahun ini mau seperti apa? Tilawah tahun lalu bagaimana? Tahun ini mau seperti apa? Zakat tahun lalu sudah ditunaikan atau belum? Atau baru ditunaikan separuh, separuhnya ditahan. Tahun ini mau seperti apa? Iftar, memberi buka puasa kepada sesama. Tahun lalu seperti apa? Tahun ini mau bagaimana? Belajar, karena meskipun bulan puasa kita tetap harus belajar. Tahun lalu seperti apa? Tahun ini mau bagaimana? Membantu orang tua, tahun lalu seperti apa? Tahun ini mau bagaimana? Nah, ini kurang lebih contoh membuat resolusi. Saya secara pribadi berharap teman-teman asatidz wal ustadzat, rekan-rekan guru, kemudian anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD SMP generasi Asia ini bisa menciptakan resolusi yang baik untuk bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sudah punya gambaran ya. Lantas atau jadi apa resolusimu di Ramadan tahun ini? Ya, nanti bisa kalian tuliskan sendiri resolusi kalian. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dari Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Anak-anakku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.